Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mus Pratanu dari SMP Bakti Pemuda Paku Kediri, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 80A Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang refleksi dan kaitan pemahaman antar modul dengan fasilitator Ibu Niken Triana Rahayu SPD MPD. Pada slide ini akan menjelaskan tentang merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentang inquiry apresiatif prakarsa perubahan, di mana tagihannya adalah: pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dan mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Berikut adalah tagihan pertama, yaitu tentang merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3 tentang apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dan mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Menurut saya, refleksi dan kaitan pemahaman antar modul 1.1 hingga 1.3 bahwa dalam melakukan pelayanan pendidikan, seorang pendidik haruslah berpikir positif untuk menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungannya. Yang kedua, dalam melihat suatu permasalahan yang akan diselesaikan, seorang pendidik tidak melihat defisit inquiry, melainkan harus melihat semua kekuatan atau aset yang dapat digerakkan. Yang ketiga, tantangan dalam proses pelayanan pendidikan dapat diselesaikan dengan prakarsa perubahan yang dijalankan oleh pendidik ataupun lembaga sebagai visi. Yang keempat, tantangan dalam proses pelayanan pendidikan dapat diselesaikan dengan prakarsa perubahan yang dijalankan oleh pendidik ataupun lembaga sebagai visi. Yang selanjutnya, prakarsa perubahan yang telah ditentukan atau disepakati dapat dipetakan dengan alur bagja atau kanvas bagja. Refleksi dan kaitan pemahaman antar modul selanjutnya yaitu: pada alur bagja, prakarsa perubahan dapat dipetakan dengan urutan 1. Membuat pertanyaan atau define. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Langkah selanjutnya yaitu setelah prakarsa perubahan tersebut dituangkan dalam kanvas bagja, maka dapat ditentukan pernyataan prakarsa perubahan yang dapat dituangkan dengan alat bantu atap, yaitu A. Awal atau aset, 2. Tantangan, 3. Aksi, keempat, pembelajaran. Yang selanjutnya, pada modul 1.3 tentang berpikir inquiry apresiatif bertujuan untuk menyambungkan semua potensi dan masalah pada layanan pendidikan dengan sebuah metode yang berorientasi pada memaksimalkan kekuatan atau aset baik pada penerapan secara individu maupun bersama atau kelompok ataupun di sekolah. Tugas yang kedua tentang merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada awal-awal modul 1.3, visi pertama yang saya ingin wujudkan yaitu mewujudkan anak didik beriman, baja, berakhlak mulia, berketerampilan dunia. Setelah melakukan
pembahasan, diskusi, dan lain sebagainya, maka saya revisi menjadi membiasakan terampil vokasi sebagai bekal hidup pada murid. Adapun rumusannya, yaitu kegiatan pembelajaran diorientasikan pada keterampilan vokasi murid yang diharapkan sebagai bekal hidup bagi murid berkebutuhan khusus setelah lulus sekolah. Demikian koneksi antara materi 1.3 modul 1.3 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.